Di bulan yang lalu waktu saya melakukan cangkok ini, sebelum saya cangkok adalah saya melakukan pruning daun. Mungkin kalau Anda melihat video yang lalu, yaitu iprik bagian 1, pada saat mencangkok itu posisi pohon ini gundul dan sekarang sudah rimbun. Walaupun posisi masih dalam keadaan cangkok ini, pembentukan awal tetap akan saya lakukan. Ini adalah salah satu jenis ficus. Jenis ficus ini masih mendominasi di kalangan pebonsai karena ini sangat mudah kita dapatkan dan sangat mudah kita bentuk. Tentunya sangat mudah kita tanam karena jenis iprik ini hampir sama sekali tidak punya hama, hanya salah satunya adalah kutu putih atau kutu kebul. Dan untuk mengatasinya adalah saya ketika mendapatkan jenis iprik yang terkena kutu kebul dan kutu putih adalah saya menyemprotkan insektisida bikinan, yaitu dengan fermentasi tembakau atau fermentasi nasi basi yang sudah difermentasi selama 5 hari, lalu kita semprotkan hanya airnya saja setelah disaring. Dan tembakau juga saya membuatnya itu dari puntung rokok, lalu saya rendam, setelah itu saya saring, lalu saya semprotkan untuk mengatasi kutu kebul atau kutu putih ini. Sedangkan untuk media jenis ficus ini sangat mudah sekali kita membuatnya, hanya dengan pasir saja, atau saya biasanya dengan bubukan bata atau puing, karena kita harus mengenal di alamnya. Jenis ficus itu di tembok saja tumbuh dengan subur, jadi dia tidak membutuhkan banyak tanah. Kemungkinan kita perbanyak pasir, atau biasanya saya memakai bubukan bata, jadi tanahnya hanya 10% dari media yang kita sediakan, media tanam maksudnya. Dan tentunya pembentukan pengarahan cabang juga tetap saya lakukan agar tidak terlambat ketika pohon ini dahannya sudah membesar, karena kalau sudah membesar tentunya kalau kita melakukan wiring itu sangat keras sekali. Ini masih posisi saya cangkok, tetapi sudah terlihat banyak akarnya. Dan untuk teman menjadi tahu, kalau kita menanam bahan bonsai hasil cangkok ini, tentu ada tahapan untuk bagaimana cara mendapatkan akar yang besar. Karena kalau kita melakukan menanam dari cangkok itu, akarnya itu kebanyakannya serebut, tentunya untuk mendapatkan akar yang besar itu sangat lama sekali. Nah, ini yang saya lakukan adalah saya melakukannya untuk mendapatkan akar yang besar itu adalah melakukan program akar. Salah satunya adalah program akar sulur. Program akar sulur ini, jadi kita mengambil salah satu akar yang persis ada di permukaan yang paling atas, itu kita masukkan ke dalam pipa paralon 1,5 inch. Lalu akar tersebut kita disediakan media tanam kokopet,
atau serabut pakis moss. Nah, itu sangat cepat sekali untuk membesarkan akar dari jenis ficus. Hasil cangkok tersebut nanti akan terbentuk dengan sendirinya, sangat cepat sekali daripada yang ditanam ke bawah. Jadi saya melakukan program akar tapi dengan melakukan sulur, yaitu akar yang di permukaan itu kita masukkan ke dalam paralon yang sudah kita sediakan. Media tanamnya itu adalah serabut pakis moss atau kokopet. Lalu kita sulurkan keluar sampai keluar bibir pot sampai ke tanah. Nah, itu yang saya lakukan cara program akar pohon apapun juga. Kalau kita mendapatkan bahan bonsai tersebut adalah hasil cangkok, berbeda dengan ketika kita mendapatkan dongkelan yang sudah ada akarnya, tentunya akarnya sudah besar. Itu kemungkinan pruning akar akan dilakukan karena akarnya sudah besar. Jadi itu yang saya lakukan ketika mendapatkan akar yang serabut atau hasil cangkok. Program akar sulur ini dilakukan ketika bahan bonsai tersebut kita tanam di dalam pot. Tapi kalau misalnya di dalam tanah, tentunya kita tidak usah melakukan program akar sulur, karena dengan sendirinya kembali ke habitatnya, yaitu di alamnya. Jadi banyak nutrisi, banyak air yang tentunya didapatkan oleh pohon tersebut ketika di alamnya, berbeda dengan ketika kita di pot dengan minim tanah, tentunya minim nutrisi. Sudah hampir selesai saya membentuk bahan bonsai ibrik ini. Kemungkinan bentuk ke bawah dulu akan saya lakukan karena masih banyak tahapan berikutnya. Ketika ingin mendapatkan dahan yang rimbun adalah kemungkinan melakukan pruning dahan, pruning pucuk, agar nantinya setelah kita melakukan pruning atau pemotongan pucuk ranting itu, ranting tersebut akan tumbuh lagi dan menjadi bercabang tentunya. Oke, sudah hampir selesai. Dan untuk teman menjadi tahu, di bagian ibrik bagian ketiga tentunya sudah siap kita panen dan sudah siap kita tanam di pot. Oke, ikuti terus videonya agar tidak gagal paham. Tahap awal pruning saya melakukan walaupun sedang saya cangkok, itu pembentukan tentunya akan tetap saya lakukan.
Ini hasilnya seperti ini adalah tahap pertama setelah saya cangkok. Nanti tahap demi tahap akan saya beritahu bagaimana hasil akhirnya. Oke, ikuti terus videonya. Terima kasih.